Di video kali ini kita akan belajar tentang lanjutan rumus dasar Excel yang wajib kita kuasai agar memudahkan kita dalam pengoperasian Excel. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Ya, tabel ini merupakan hasil dari video sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Jadi yang pertama, terkadang kita ingin menjumlahkan sebuah data secara tertentu. Misalnya pada tabel ini kita ingin menjumlahkan data nilai siswa yang lulus. Biasanya kita jumlahkannya secara manual. Sebagai contoh, sama dengan kita jumlahkan tambah nilai yang lulus ini, kemudian tambah lagi nih ya. Jika kita melakukan seperti ini, menjumlahkan secara manual ini akan memakan waktu yang sangat lama, terlebih apabila kita menjumlahkan data yang banyak. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus pada Excel, yang mana rumus tersebut yaitu kita menggunakan ketik sama dengan sum if. Untuk memudahkan kita dalam menggunakan rumus pada Excel, ikuti petunjuk yang ada di bawah ini, keterangan di bawah formula ini. Di sini diminta sebuah range artinya data atau kumpulan data sel yang menjadi kriteria. Di sini kita akan menjumlahkan nilai siswa yang lulus, berarti kriterianya adalah lulus dan tidak lulus ini, yang mana kolomnya seperti ini. Kemudian titik koma kriteria, kita tulis lulus karena kita ingin menjumlahkan nilai siswa yang lulus. Ketik tanda kutip lulus, balas kutip, titik koma, kemudian ini sum range, artinya data mana yang akan kita jumlahkan. Kita blok jumlah nilai karena kita akan mencari jumlah nilai tersebut, kemudian tekan enter. Ya, hasilnya seperti ini, sangat mudah. Untuk jumlah nilai siswa yang tidak lulus sama seperti itu juga, ketik sama dengan kemudian sum if tab, terus range nya. Di sini saya sudah memberikan nama kolom ini untuk lebih mudah, bisa di blok begini, bisa juga ditulis langsung saja cat. Saya sudah memberikan sebuah nama pada tabel ini. Nanti saya akan buatkan video untuk cara pembuatan nama pada kolom ini untuk memudahkan kita dalam memasukkan rumus pada Excel. Titik 2, kriterianya kita tulis tidak lulus, selalu diawali dengan tanda kutip ya, kemudian titik koma, sum range nya, jumlah nilai, data jumlah nilainya, kemudian enter. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari nilai rata-rata dari siswa yang lulus ataupun yang tidak lulus. Hampir sama dengan rumus yang sebelumnya, yang pertama tadi. Kita ketik sama dengan, kita pilih formula average if, tekan tab, range nya kita pilih keterangan atau bisa di blok saja ini untuk lebih mudah dipahami. Kemudian titik 2, kriterianya lulus, tanda kutip, balas kutip, kemudian titik koma, nilai rata-rata yang kita ingin ambil pada siswa yang lulus dan tidak lulus itu di kolom tabel ini rata-rata.
kita blok, kemudian tekan enter. Jadi di sini ditemukan nilai rata-rata siswa yang lulus adalah 79,35. Sama dengan untuk tidak lulus sama dengan rumus yang di atas, sama dengan average if tab range-nya ini yang sebagai dasar data acuan kita, kemudian titik koma, kemudian kriterianya tidak lulus, tanda kutip, tidak lulus, titik koma, average range-nya, data rata-ratanya kita blok, kemudian enter. Ya, seperti itu. Sangat mudah dan sangat cepat untuk pengoperasian formula ini. Kemudian yang ketiga, kita ingin menghitung berapa jumlah siswa yang lulus dan berapa jumlah siswa yang tidak lulus. Ya, rumusnya itu sama dengan sama dengan count if tab. Nah, range-nya kita pilih range-nya di sini, range-nya, kemudian titik koma, kriterianya kita ingin hitung jumlah siswa yang lulus, maka ketik tanda kutip lulus, balas kutip, enter. Jadi di sini siswa yang lulus ada 5 orang, bisa dihitung secara manual untuk memastikannya. Untuk yang tidak lulus sama dengan count if, range-nya ini, kemudian titik koma, kemudian kriterianya tidak lulus, balas kutip, enter. Sangat mudah ketika kita mengerjakan sebuah data yang sangat banyak. Ini sangat membantu kita. Kemudian yang keempat, yaitu kita ingin mengubah font huruf pada Excel menggunakan rumus. Seperti misalnya di sini saya tulis saja di sini. Misalnya saya tulis jambu, misalnya ya, jambu, kemudian di sini melon, misalnya sini semangka, gitu ya. Di sini kita ingin mengubah hurufnya. Kalau biasanya jika kita sudah mengetik ini, kita akan secara manual, yaitu kita hapus, kita ingin memperkecil hurufnya, kita hapus, ketik ulang, seperti ini. Tapi di sini kita akan menggunakan rumusnya. Untuk memperbesar itu menggunakan rumus upper. Caranya yaitu klik yang akan kita ubah fontnya, kemudian pergi ke formula bar, kemudian klik awalan kata, ketik sama dengan, untuk memperbesar huruf itu upper, kemudian tab, kemudian berikan tanda kutip pada kata yang akan kita ubah, kemudian enter. Nah, tadi di sini huruf kecil akan jadi huruf besar. Kemudian ketika kita ingin mengubah huruf atau kata ini hanya berawalan besar, huruf awalannya besar, yang akhirnya kecil, yaitu rumusnya ketik di sini, kemudian masuk ke formula bar, ketik sama dengan, ketik proper tab, tanda kutip, balas tanda kutip, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Di sini kita besarkan dulu.
Kemudian yang ketiga ini untuk memperkecil hurufnya, sama seperti tadi, klik baru masuk ke formula bar. Awalannya sama dengan ketik lower, rumusnya itu lower. Nah, berikan tanda kutip, terus balas kutip, tekan enter. Nah, seperti itu, sangat mudah. Bisa sepertinya juga bisa untuk memudahkan, untuk kita ingin menjadi huruf awalannya saja sama dengan proper, kemudian tanda kutip, balas kutip, enter. Nama sudah berubah. Jenis kelamin kita ingin ubah juga sama dengan untuk menjadi kecil ya, lower, tekan tab, tanda kutip, balas kutip, enter. Ya, sangat mudah. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan beberapa rumus dasar Excel, dimana di sini kita bisa kondisikan saja data di sini hanya sebagai contoh saja, karena formula ini bisa diterapkan di berbagai kondisi data, mau data keuangan maupun data yang lainnya. Ya, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan pahala, karena dengan berbagi tidak akan mengurangi ilmu kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.